Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kembali bertemu dengan saya dalam renungan harian kita. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan. Saat ini kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai ayat ke-30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genaplah ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan tahu siapa pengikut yang setia. Sekali lagi, Tuhan tahu siapa pengikut yang setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari sebelumnya kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini mengajarkan kita yaitu untuk saling membasuh, saling merendahkan diri,
satu dengan yang lain dan saling mengasihi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, ia memberikan suatu peringatan dan tanda atau gambaran tentang seseorang yang akan menyerahkan dan yang akan mengkhianati dia. Kita tahu bahwa yang akan menyerahkan dan mengkhianati dia adalah muridnya sendiri, pengikut yang mengikuti dia ketika memberitakan Injil, yaitu Yudas Iskariot. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini yaitu Tuhan tahu siapa pengikut yang setia. Di ayat 18 sampai ayat yang ke-20 menjelaskan bahwa Tuhan tahu siapa yang telah dipilihnya dan Tuhan juga tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Namun walaupun dia tahu, tetap hal itu harus terjadi sesuai dengan firman Tuhan, yaitu orang yang telah makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya akan ada salah satu di antara murid Yesus yang mengikuti dia yang akan mengkhianati dia atau tidak setia kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, mungkin saat ini kita adalah jemaat yang setia datang beribadah kepada Tuhan. Namun itu bukan menjadi suatu patokan kita menjadi jemaat yang setia. Namun yang menjadi suatu patokan kita menjadi pengikut yang setia yaitu apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, setelah Yesus mengatakan demikian, ia berkata, barang siapa menerima aku, ia juga menerima dia yang mengutus aku. Sidang jemaat Tuhan, walaupun saat ini kita mungkin sudah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak tahu dan saya tidak tahu bagaimana ketika kita mengikuti ibadah, apakah kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan atau tidak. Saya tidak tahu, bahkan gembala pun tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu siapa jemaat yang setia dan siapa jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti dia. Demikian juga dengan ke-12 murid Yesus. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh yang akan percaya kepadanya. Di antara 12 itu, Tuhan tidak ada yang membeda-bedakan mereka. Tetapi setiap manusia memiliki hati dan pikiran yang berbeda. Tuhan tahu siapa yang hatinya busuk. Tuhan tahu siapa hatinya yang munafik, yaitu Yudas Iskariot. Demikian juga dengan kita sidang jemaat Tuhan. Tuhan tahu siapa kita jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saya percaya sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yaitu di gereja kita, adalah jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan jemaat yang munafik, bukan jemaat yang suam-suam buku, tetapi jemaat yang sungguh percaya dan sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, Tuhan mau kita menjadi pengikut yang setia, bukan pengikut yang suam-suam buku, bukan menjadi pengikut yang mengkhianati, yang akan meninggalkannya, yang akan mengkhianatinya. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan tahu persenan kita mengikuti dia dan seberapa besar hati kita percaya kepadanya. Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati seluruh sidang jemaat Tuhan, berapa persen kita mengikuti dia. Apakah kita mengikutinya hanya 30% saja, atau kita percaya hanya 10% saja, atau 100%? Saat ini Tuhan tahu. Demikian juga dengan murid-murid Yesus, ke-12 muridnya. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh mengikuti dia, dan Tuhan tahu siapa yang mengkhianati dia. Tuhan tahu sekarang siapa jemaat yang setia dan siapa jemaat yang masih suam-suam. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing sidang jemaat Tuhan. Apakah kita seperti Yudas atau kita seperti murid-murid yang lainnya? Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini.
kita bukan menjadi jemaat yang pengkhianat atau jemaat yang munafik. Mungkin mulut kita boleh berkata kita percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu hati kita masing-masing. Jangan kita sebagai Yudas yang mengkhianati Yesus, yang akan meninggalkan Yesus, yang akan menyerahkan Yesus kepada serdalu-serdalu sehingga Yesus disalibkan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, jadilah menjadi pengikut yang setia. Jangan menjadi pengikut yang suam-suam kuku seperti Yudas Iskariot, menjadi pengikut yang mengkhianati Tuhan Yesus. Sidang Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mau tegaskan dan ingatkan kita supaya menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti Dia apapun kondisinya. Puji Tuhan, sidang Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita akan diberkati menjadi pengikut yang setia, bukan menjadi pengikut yang mengkhianati Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kami menjadi pengikut yang setia. Kami tidak mau menjadi pengikut yang mengkhianati atau menjadi pengikut yang suam-suam kuku, tapi kami mau menjadi pengikut yang setia kepadamu. Kami tidak mau Tuhan seperti Yudas yang menyerahkan Engkau kepada serdalu-serdalu, tetapi kami mau senantiasa apapun kondisi dan keadaan kami tetap percaya dan mengikuti Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Biarlah kasih Kristus dan sukacita surga melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.